Malam. Sehat semua ya. Selamat malam. Bentar. Baik, dengan berakhirnya lagu ini, Bapak Ibu, kita akan mulai PRT lansia kita pada malam hari ini. Ya, seperti biasa kita akan mulai dengan sebuah lagu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 15. Kidung Jemaat nomor 15 yaitu Berhimpun Semua. Saya akan tayangkan gitu ya, Bapak Ibu. Jemaat nomor 15 Berhimpun Semua. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu,
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul untuk merenungkan sabdamu ya Bapak. Merenungkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Biarlah ya Bapak, Engkau hadir, Engkau yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dan juga boleh menerimanya serta melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukan hamba-Mu ini ya Bapak yang penuh dengan kelemahan, biarlah apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan. Saya tadi salah ketik tuh di WhatsApp. Kalau Bapak Ibu yang lihat pengumumannya di media sosial kayak Instagram atau Facebook itu benar. Harusnya adalah Mazmur 78. Saya ketiknya Mazmur 73 kalau di WhatsApp. Jadi salah ketik ya Bapak Ibu, direvisi Mazmur 78 ayatnya benar. Ayat 23 sampai dengan 30. Ya. Mazmur 78 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Karena ini bacaannya Mazmur gitu ya Bapak Ibu, Mazmur di mana Mazmur itu biar kata dia sebuah nyanyian tapi juga sebuah pengajaran, dan saya nggak bisa nyanyi Bapak Ibu. Saya minta tolong sebuah video yang juga ada teksnya supaya kita lebih mudah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mazmur 78, Mazmur nomor 78 ayat 23 sampai dengan 30. Demikian bunyinya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melihara firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ayo tema kita pada malam hari ini apa? Coba. Yang ingat silakan dibuka mic-nya Bapak Ibu. Ayo, temanya apa? Ayo. Temanya apa Bapak Ibu? Tema PRT-nya, ayo. Ada yang ingat nggak? Jangan lupakan kebaikannya. Jangan Lupakan kebaikannya. Mazmur 73, 23 sampai 30. 78 Bu tadi koreksi ya. Oh, Jangan ya, lupakan kebaikannya. Nah, berkaitan dengan kebaikan nih Bapak Ibu. Ya. Yang Bapak Ibu yang mau jawab mic-nya jangan lupa dinyalain dulu ya. Soalnya kalau mic-nya mati saya nggak bisa dengar suara Bapak Ibu gitu ya. Kalau mic-nya itu ada pencetannya Bapak Ibu yang kayak mikrofon itu kalau dilihat kan ada yang merah itu, ada merah tutup telepon itu kan untuk mengakhiri. Nah, ini merah yang bukan
tutup telepon, biasanya kecoret ya. Nah, itu kalau mau jawab boleh Bapak Ibu dinyalakan. Nah, sekarang bicara soal kebaikan. Bapak Ibu. Nih, bicara soal kebaikan ya. Coba ini Bapak Ibu uangkan dulu. Lebih mudah diingat mana? Kebaikan seseorang atau keburukan seseorang? Ayo, Bapak Ibu, coba. Lebih Keburukan, Pak. Keburukan seseorang. Keburukan. Ayo. Keburukan. Ayo Bapak Ibu. Ada lagi? Keburukan udah 3 nih. Ayo. Lebih mudah mengingat mana? Kebaikan atau keburukan seseorang? Dua-duanya. Dua-duanya. Dokter Korin. Ya. Harusnya sih kebaikan, tapi yang terjadi orang lebih suka mengingat keburukan orang lain daripada kebaikan yang sudah dilakukan. Jadi melakukan kebaikan 10 kali, tapi keburukannya 1 kali, yang diingat ya buruk-buruknya aja, nggak pernah dilihat hal yang baiknya. Ini penjelasannya Bu Lina nih mantep banget nih. Idealnya kebaikannya ya. Gimana Uti? Kebaikannya juga pasti ada, nggak mungkin. Kebaikannya juga pasti ada, betul Bu Korin. Idealnya Bapak milih, Pak. Nah, idealnya Bapak Ibu, kalau kita bicara idealnya sebenarnya harusnya lebih itu apa namanya yang diingat itu adalah kebaikan seseorang. Itu yang harusnya lebih mudah diingat. Tetapi, nah ini tetapinya itu kita lebih mudah mengingat kadang kalau orang melakukan kesalahan, kesalahannya itu yang kita ingat. Ya, itu yang paling gampang kita ingat. Misalnya nih, misalnya Bapak Ibu bicara soal, misalnya saya gitu ya, Samuel nih, saya misalnya nih, ini bukan saya mengklaim diri paling baik, bukan, tapi ini sebagai permisalan. Misalnya, Samuel itu dikenal rajin, suka menabung, berbakti pada bangsa dan negara, pada orang tua, suka pokoknya ya gitulah gitu ya. Tapi kalau udah ada tapi ruangan tempat tinggalnya itu berantakan dengan main. Yang diingat Bapak Ibu pastinya adalah dibanding yang rajin menabung, suka menolong dan segala macam, yang lebih gampang diingat adalah ruangan tempat tinggalnya berantakan. Ya, Bapak Ibu ya, apalagi misalnya, ini masih anak muda identik dengan apa? Dengan berantakan ruangan tempat tidurnya. Ya walaupun ada yang rapi sebenarnya Bapak Ibu. Makanya ada sebuah peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu Sebelanga ya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Saya sebenarnya sempat bingung Bapak Ibu, apa sih nila itu gitu ya. Yang saya tahu nila itu adalah ikan. Sampai waktu saya SD gitu ya, SD SMP ketika belajar peribahasa itu, nila itu yang saya tahu adalah ikan nila. Itu saya tahu ikan nila. Ketika saya tes teologi, ada teman saya yang namanya Nila waktu itu. Saya ingat itu teman saya yang paling gampang saya ingat. Kenapa? Karena peribahasa tadi. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ketika ada minuman susu, harus saya bilang, kamu jangan deket-deket susu. Tolong jangan deket-deket susu. Kenapa? Nanti rusak susunya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena ini seorang rusak ini ya. Setelah ditelusuri, memang Bapak Ibu itu artinya adalah racun setitik, gitu ya. Karena racun setitik rusaklah semua kebaikan. Nah, itulah yang memang terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak perlulah menyangkali hal tersebut. Nggak perlu kita sangkalin, nggak perlu kita kayak orang yang enggak kok seperti itu. Kenyataan memang seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena lebih mudah, lebih memorable sesuatu yang negatif dibanding sesuatu yang sifatnya positif. Sesuatu yang sifatnya negatif itu akan lebih mudah diingat daripada sesuatu yang
bersifat positif. Kalau kebaikan, sesuatu poin baik, ya, itu jarang yang bertahan lama di dalam ingatan seseorang. Tapi kalau kita bicara kesalahan, wah, itu kalau pakai bahasa orang-orang sampai 7 turunan itu masih bisa diingat kesalahan satu orang. Contoh lagi, Bapak Ibu, kadang di dalam kehidupan orang-orang gitu ya, sebuah studi psikologi yang pernah saya baca itu orang itu terbentuk dari masa lalunya. Masa lalu yang positif membentuknya betul, tetapi kadang-kadang masa lalu yang negatif pun itu ikut membentuknya juga. Makanya kadang-kadang ada orang yang suka perilakunya gimana gitu ya. Atau misalnya ada anak yang suka bully temennya gitu ya, suka mengejek, suka pokoknya yang kasar-kasar. Ternyata setelah ditelusuri kenapa? Karena backgroundnya di rumahnya dia mendapat perlakuan yang kurang baik juga, dan itu yang dia ingat sampai ini. Dan kalau tidak diselesaikan itu akan bisa menjadi sesuatu yang panjang. Karena kita lebih mudah mengingat sesuatu yang negatif, makanya kadang-kadang Bapak Ibu kita pun jadi lebih mudah untuk sakit. Ada sebuah penyakit juga Bapak Ibu yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh karena kita sakit hati terlalu dalam. Jadi hati-hati ini, para opa-oma, Bapak Ibu semua, ada sebuah penyakit, saya pernah baca gitu ya. Ada sebuah penyakit yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh karena rasa sakit hati. Itu penyakitnya berkaitan dengan jantung. Mungkin kalau Bapak Ibu nggak percaya bisa tanya sama dokter gitu ya. Ini ada dokter Korin, tadi saya lihat ada dokter Iman. Silahkan tanya gitu ya. Namanya agak Jepang-Jepang dikit. Itu karena apa? Karena sakit hati. Karena sesuatu yang negatif itu disimpan begitu lama, diingat-ingat terus. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu jadi jatuh sakit. Nggak cuma itu aja sih, banyak penyakit-penyakit yang lain juga bisa disebabkan oleh karena pikiran. Kalau tadi yang berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan lambung, itu udah sesuatu yang sangat sering kita jumpai. Karena apa? Karena pada dasarnya lebih mudah mengingat sesuatu yang kurang baik, yang negatif, dibanding sesuatu yang positif. Nah, ini juga Bapak Ibu yang kalau kita lihat di dalam bacaan kita, sebenarnya ini sesuatu yang harusnya diluruskan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka harusnya sebagai bangsa pilihan Tuhan, itu adalah bangsa yang mengingat kebaikan, bukan mengingat sesuatu yang negatif. Tetapi kenyataannya di dalam keseharian mereka lebih mengingat sesuatu yang tidak baik. Di dalam ayat 30 dikatakan mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Padahal kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 25, setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan berlimpah-limpah, mengembuskan angin timur, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika khususnya mereka dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi hal-hal ini tidaklah diingat oleh bangsa Israel. Kalau mereka ingat, maka mereka menjadi bangsa yang tidak pelin-pelan. Bangsa Israel, kalau nggak percaya Bapak Ibu, silakan baca perjanjian lama. Ini mumpung sebagian besar dari kita, opa-oma juga ya, nggak peduli siapapun, usianya sekarang harus lebih banyak kerja dari rumah. Coba Bapak Ibu sekali waktu bacalah perjanjian lama dari kitab Kejadian. Start dikit gitu ya. Pasti nanti kita akan menemukan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang pelin-pelan, khususnya di dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kita ingat ya, zaman raja-raja, gitu, zaman Raja Ahab. Isabel itu seorang yang suka dengan penyembahan pada Baal. Mereka pindah pada Baal. Datanglah Nabi Elia mengingatkan. Terus di zaman Salomo juga sama, zaman Daud juga.
Kurang lebih ada. Terus ketika nggak usah jauh-jauh ke zaman itu, ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ada peristiwa anak lembu emas, itu menunjukkan bahwa Israel bangsa yang walaupun dia bangsa pilihan, tetapi dia pelin-pelan. Karena apa? Karena mengingatnya itu sesuatu yang tidak menyukakan hati mereka. Mereka lebih banyak ketika ada kesulitan yang dihadapi di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka mengingatnya lebih enak di Mesir, biarin deh saya tertindas. Tapi apa? Perut saya kenyang. Sekarang Tuhan menyuruh saya keluar, tapi apa? Tapi aduh, malah nggak bisa dapat makan dengan mudah, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Banyak. Dan ini membuat apa ya? Mereka cuma ingatnya itu. Ketika Tuhan memberikan kebaikan, memberikan penyertaannya, mereka lupa. Oh iya, udah selesai gitu ya, dikasih mana, balik lagi protes lagi, dikasih lagi. Cuman sebentaran dia ingat, balik lagi protes lagi. Ini yang juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh karenanya di dalam Mazmur ini, Bapak Ibu, menjadi sebuah Mazmur yang judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelajaran dari Sejarah. Merupakan sebuah nyanyian pengajaran dari Asaf. Di dalam bagian yang kita baca, bangsa Israel diajak untuk apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Karena dengan mengingat kebaikan Tuhan, mereka bisa hidup dengan lebih tenang. Mereka bisa mengingat siapa Tuhan yang menggembalakan mereka, bisa mengingat siapa Tuhan yang menjadi pemimpin mereka, siapa Tuhan yang menjadi gembala mereka, dan siapa Tuhan yang membebaskan mereka. Ini juga Bapak Ibu yang bergema kepada kita, khususnya di tengah situasi pandemi. Kalau kita menghadapi situasi dengan dongkol, dengan mengingat yang jelek-jelek, saya mau beribadah dihalang-halangi, gak boleh lah, udah vaksin 2 kali kok, masa masih gak boleh juga ke gereja? Kalau kita mengingat yang gak baik-baik, majelis jemaat ini gimana sih? Kalau kita mengingat yang seperti itu, Bapak Ibu, ya bisa saja kita mengingat yang itu. Tetapi apa? Tetapi dampaknya nggak baik. Karena apa? Karena kita jadinya nanti lupa sama Tuhan. Apalagi kalau misalnya kita ingin, wah Tuhan jahat sama saya. Ini pandemi ini, gara-gara pandemi A, B, C, D, E, ini Tuhan jahat sama saya. Kalau kita ingatnya seperti itu, ya jangan kaget kalau hidup kita, kesehatan kita, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani, semakin menurun. Karena apa? Yang diingat cuma sesuatu yang jelek-jelek aja. Sesuatu yang membuat kita patah hati, kalau kata anak muda gitu ya, patah hati, terus apa lagi? Membuat kita sedih, ya. Sedihnya bukan sedih yang gimana, tetapi sedih yang traumatis. Atau hal-hal yang bikin kita nggak enak, itu membuat kita jadi apa? Jadi drop. Orang sakit, kalau istilahnya dia tidak menghadapi dengan semangat, dia makin sakit badannya. Kita pun sama, orang sehat bisa jadi sakit gara-gara apa? Gara-gara kita mengingatnya sesuatu yang negatif. Kepala kita isinya negatif aja. Negatif thinking terus aja. Ya nggak sembuh-sembuh. Kita yang sehat jadi sakit, yang udah sakit ya begitulah, hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui Mazmur hari ini, seperti yang Asaf ajarkan kepada bangsa Israel, mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita ingat-ingat penyertaan Tuhan yang telah memampukan kita. Oke, saat ini kita pandemi udah 1,5 tahun. Tapi sebelum itu, kan kita juga disertai oleh Tuhan. Kita merasakan apa? Penyertaan Tuhan itu nggak cuma ketika sekarang pada waktu itu, tapi juga ada pada saat ini. Dan itu yang harus kita ingat, kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam bahasa lain kita diajak untuk apa? Diajak untuk lebih banyak bersyukur. Supaya apa? Supaya hati kita gembira.
Di Mazmur dibilang, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang sudah kering, Bapak Ibu, gampang patahnya. Gak percaya, coba aja sendiri ada tulang dikeringin. Pasti gampang patahnya. Itu yang harus kita ingat. Khususnya di dalam kita situasi-situasi susah seperti ini. Kita yang bisa membuat kita menjadi semangat, itu apa? Dengan mengingat kebaikan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu, walaupun secara online, itu udah bentuk kebaikan Tuhan. Kita masih bisa mengikuti tayangan ibadah, walaupun secara online, itu udah bentuk kebaikan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan merasa cukup. Karena apa? Karena yang kita ingat adalah sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif itu menjadi apa ya? Dari yang kita tadinya jelek, buruk, rusak lah istilahnya, itu memperbaiki kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan itu membuat kita apa? Membuat kita juga menjadi inspirasi bagi banyak. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita bisa mengingat kebaikan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, tetapi justru kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, atau juga mengingat kebaikan orang-orang lain dan bukan mengingat sesuatu yang buruk. Yang pertama ada dua caranya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mari kita sadari bersama bahwa kita ini adalah orang yang dapat salah. Segala kesalahan itu sesuatu yang memang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apa? Tetapi bisa kita pakai untuk pembelajaran. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka yang paradigma yang harus kita pakai adalah Tuhan bagaimana caranya Tuhan itu telah menolong kita. Orang-orang yang harusnya tidak ditolong. Orang-orang yang harusnya apa? Binasa. Hanya karena kebaikan Tuhan semata kita bisa melanjutkan hidup kita. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan takut untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu membuat kita nggak lupa. Kalau kita mengulang-ulang sesuatu, lama-lama kita jadi ingat. Ada peribahasa lagi bilang Allah biasa karena terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Ketika kita terbiasa, maka lama-lama kita menjadi bisa. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bisa, maka lama-lama kita terbiasa. Dengan apa? Dengan repetisi, dengan mengulang. Mengulang apa? Mengulang kita memberikan atau membagikan hal-hal baik yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan seperti itu, kita lama-lama terbiasa mengingat kebaikan Tuhan. Jangan malu Bapak Ibu untuk bersaksi. Walaupun mungkin ada asumsi dari orang-orang yang bilang, lah lebay, gitu aja dibilang kesaksian. Cuman dikasih napas pada pagi hari, dibilang kesaksian. Jangan menyerah Bapak Ibu untuk bersaksi. Karena apa? Karena sesuatu yang kecil itu bisa berdampak besar bagi banyak orang. Sesuatu yang terlihat mungkin lebay, jangan-jangan itu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari melalui firman hari ini kita ingat apa? Kita ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang apa? Yang senantiasa memampukan kita untuk yang pertama, mengingat bahwa kita ini bisa salah. Kita ini nggak layak untuk mendapat kebaikan Tuhan, mendapat kesaksian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, mari kita juga bersaksi karena kita sudah ingat bahwa kita ini bisa salah, kita harusnya tidak beroleh kehidupan kekal, tetapi Tuhan mengasihi kita. Mari kita menyaksikan, memberikan kesaksian itu kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita.
itu menjadi ungkapan syukur kita. Sekecil apapun ungkapan syukur kita, bagi orang-orang, jangan salah Bapak Ibu, sesuatu yang kecil bisa berdampak besar. Mari arahkan kehidupan kita senantiasa mengingat kebaikannya, dan juga senantiasa hati bersekutu bersama dengan sesama kita untuk apa? Untuk mensyukuri segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita sebagai cara Tuhan untuk mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah saya catat di sini. Kita akan berdoa untuk beberapa yang rekan-rekan yang sakit, ya, bagaimana yang sudah tercatat di sini. Juga untuk penanganan pandemi, juga untuk kegiatan-kegiatan ke depan, juga untuk proses pembangunan gedung pelayanan GKI Cicurug yang gambarnya ada sekarang, prosesnya sudah, ini catnya ya Bapak Ibu ada jadi background saya nih. Kalau Bapak Ibu berkesempatan main ke Cicurug udah seperti ini bangunannya dari tampak luar. Kalau masuk ke dalamnya wah, lebih mantap lagi gitu ya. Bisa dilihat di fotonya di grup keluarga GKI. Kita juga berdoa untuk untuk tenaga kesehatan dan karyawan. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan? Ya Pak Sam. Ya Bu. Minta didoakan ponakannya Pak Ngadimin, istrinya meninggal kemarin Pak. Namanya siapa Bu? Namanya Yuanita. Oh, keluarga Ibu Yuanita begitu ya Bu ya? Kan yang meninggal Yuanita. Oh, yang meninggal. Ya, terus suaminya itu namanya Kusbiantoro Pak. Oke, keluarga besar Bapak Kusbiantoro ya. Ya, meninggal karena sesar kemarin Pak. Oh, oke. Sesar tapi bayinya selamat, prematur dan di inkubator. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan lagi Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, silakan Bu Lasmi. Adik saya masih sakit yang di Kalimantan. Namanya siapa Bu? Putri Winarni. Ibu Tri ya? Iya Putri. Oke. Dirujuk ke Pontianak. Siap Bu. Di Pontianak sekarang. Oke, baik. Terima kasih Bu Lasmi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Yang tadi itu menantunya Bu Rositi. Bu Lasmi kenal. Iya. Bu Rositi yang itu kan? Yang ya, di Wiladap? Iya, menantunya Bu Rositi Pak. Yang meninggal. Di Wiladap. Yang sakit lagi Pak. Ibu Mama Indah Tumanggor, keluarganya Tumanggor. Bapak Tumanggor. Oke. Ya. Indah, Bapak Indah sama pokoknya bertiga mereka lagi di Soman. Saya ingat sih lagi di Soman bertiga di rumah. Ya. Jadi Bapak Kusbiantoro keluarga besar, Ibu Triwinarni, lalu keluarga Bapak Tumanggor yang juga sedang di dalam perawatan. Ada lagi Bapak Ibu? Keluarga Pak Sugiyarto yang meninggal. Oh, Pak Toto. Ya, papahnya ya Bu ya? Ya, siap bapaknya Pak Toto. Keluarga besar Bapak Sugiyarto. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Doain Ya. GSM Cicurug dong, biar pada sehat-sehat, kuat-kuat, tegar-tegar. Oke, siap Bu. Siap.
ini masuk sih. Oke. Doakan Kak Tari yang lagi proses skripsi biar semuanya dilancarkan. Oh ya, ini ada mamanya ini Bu kebetulan. Iya Pak, doain Mas Isoman 3 hari lagi. Siap. Semangat Bu. Sehat-sehat sih semuanya. 3 orang. Ya. Semangat Bu Bella, semangat. Kita mengalaminya Bu Bella. Ayo semangat. Kan nggak ada yang tambah lagi kan, Bu Bella? Enggak. Oke, sip. Pokoknya isoman aja dulu ya, 14 hari. Jadi kerjaannya makan minum anak-anak. Betul Bu, semangat makan minum saya juga. Bisa lewati Bu, pasti bisa. Gimana juga? Iya, kemarin kan saya. Oh, aduh. Suami Bu Korin. Ya, Suami. udah. Oh, suami. Tapi ibunya juga di isoman juga kan? Iya, semua berempat saya isoman. Iya, oke. Yang penting mangan. Kalau sekarang Bapak Ibu lupakan diet lah sementara ini ya. Mangan sih penting. Kalau kata dokter siapa? Dokter yang email udah lapor ke puskesmas. Sudah sama Ceva. Dokter Tirta. Ya. Oh iya betul. Warni. Itulah pokoknya. Ya aksennya agak Jawa Timuran itu si dokter yang satu itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Pokoknya Arum lagi pemulihan, Pak. Siapa? Istrinya Pak. Maaf. Rekan. Pak Edi, Pak Edi. Iya, Edi. Pak Edi kita. Iya, Oke. Dia diam-diam aja. Bu Edinya yang sakit, Bu Edinya. Oh, Bu Edi yang sakit. Iya, habis dilewati Bebita. Ya, intinya Bapak Ibu kita doakan sekeluarga semua ya. Kita nggak bisa personal lagi nih sekarang. Oke, baik. Cukup ya Bapak Ibu. Ada lagi masih? Nah. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan untuk senantiasa mengingat kebaikan-Mu ya Bapa, untuk memampukan kami melihat rancangan indah-Mu, dan juga biarlah Kau yang senantiasa terus memampukan kami untuk boleh bersaksi atas kebaikan-Mu itu yang menginspirasi kami untuk tetap melakukan pekerjaan baik di dalam. Biarlah ya Bapa, di tengah segala kondisi kami boleh terus bersyukur atas penyertaan yang tidak pernah berhenti. Kami pada saat ini mengingat ya Bapak Ibu, rekan-rekan kami, ya Bapak yang dalam kondisi sakit maupun di dalam pemulihan. Kami mau mengingat keluarga Bapak Tumanggor, keluarga dari Bapak Edi Tarigan, keluarga dari Ibu Bella, juga kami mau mengingat keluarga Bapak Puji, lalu Saudara Adesia Haan, Ibu Lina Eko Rahayu, Ibu Christine Suwatan, Ibu Tina Mama Kesia, juga rekan-rekan jemaat-jemaat kami yang lain dalam kondisi sakit. Kami juga mengingat Ibu Triwinarni yang sedang dirujuk ke Pontianak, dan rekan-rekan kami yang lain. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa terus menyertai mereka, memulihkan kondisi mereka, Engkau yang juga terus senantiasa hadir dalam hidup mereka, menguatkan mereka semua. Biarlah ya Bapa, kuasa-Mu nyata di dalam hidup mereka. Juga untuk rekan-rekan kami yang sedang berduka cita, keluarga besar dari Bapak Sugiarto, juga keluarga besar Bapak Kuspiantoro, kami berdoa biarlah Engkau yang memberikan penguatan kepada setiap mereka. Kau yang senantiasa mendampingi mereka dan juga memampukan mereka untuk boleh melihat bahwa segala sesuatu adalah untuk kebaikan bersama. Ya Bapak, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk DKI Cicurug dan pelayanannya. Kami mau mengingat ya Bapak, khususnya setiap guru sekolah minggu yang melayani, juga rekan-rekan di remaja atau juga pemuda
semua ya Bapa di dalam bidang pelayanan masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati mereka semua, Engkau yang juga terus memberikan semangat sekalipun di dalam kondisi sulit ini. Biarlah mereka hidup dalam kerja. Juga untuk karyawan dari GKI Cicurug ya Bapa, yang juga menjadi salah satu ujung tombak untuk menjangkau jemaat-jemaat kami di tengah situasi yang sulit ini. Kiranya Engkau juga anugerahkan kesehatan kepada mereka, Engkau yang senantiasa terus menyertai keluarga setiap mereka, dan juga Engkau yang terus melindungi kehidupan mereka. Juga kami teringat ya Bapa akan proses bangunan dari renovasi dari gedung pelayanan di GKI Cicurug yang terus berjalan ini ya Bapa. Kami bersyukur atas proses yang boleh terjadi, dan kiranya Engkau yang juga terus mencukupkan segala kebutuhannya, Engkau yang menyertai para pekerja, Engkau yang juga terus memberkati mereka, menjaga setiap mereka dari segala mara bahaya. Kami juga teringat untuk acara besok ya Bapak, untuk acara doa bersama dalam rangka ulang tahun gerejamu di tempat ini, GKI Cicurug yang ke-54. Kiranya Engkau berkati ya Bapak, supaya besok acara boleh berjalan dengan baik, dan juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mendoakan gerejamu tempat ini, dan juga untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi ini. Untuk pemerintah kami juga ya Bapak, yang terus bekerja tanpa lelah untuk mengatasi pandemi ini, biar Engkau juga terus berkati dan senantiasa berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Para tenaga kesehatan dan para dokter yang tidak pernah lelah untuk terus melayani masyarakat, biar Engkau juga berikan kekuatan dan perlindungan. Biarlah mereka tetap bersukacita di dalam Engkau saja. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan bersama dengan pokok-pokok doa yang mungkin terluputkan, untuk kami naikkan pada kesempatan ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sebuah pujian, yaitu PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Serta bukit-bukit bergoncang.
Ya, baik Bapak Ibu, ibadah PRT kita untuk lansia pada malam hari ini telah selesai. Barangkali untuk pengumuman yang pertama Bapak Ibu adalah acara besok, seperti yang tadi ada di doa syafaat. Besok Bapak Ibu, sebagaimana yang kita bahas di minggu kemarin, tanggal 29 Juli, itu hari apa Bapak Ibu? Ayo coba. Ulang tahun gereja. GKI Curug. Nah, betul Bapak Ibu. Nah, senada dengan hari ulang tahun dari GKI Cicurug, maka besok jam 7 malam diadakan Bapak Ibu. Kita bilangnya bukan doa bersama ya Bapak Ibu ya. Ada renungan singkat, ada gimana Bu? Makan masing-masing. Oh, makan ya. Kalau makan di rumah masing-masing. Masing-masing ya Bapak Ibu ya. Botram di rumah masing-masing. Botram di rumah masing-masing. Kemarin bisa loh Bapak Ibu. Kemarin itu guru sekolah minggu itu barusan botram online minggu kemarin. Jadi botram pun bisa sekarang online. Seru ya Pak. Bersulang bersama. Gitu. Silakan makan. Asam bawa kacang dari Bekasi. Silakan minum. Jadi besok Bapak Ibu kita ada kegiatan namanya doa bersama jam 7 malam secara online. Kita pakai medianya Google Meet. Sebagai apa? Sebagai kita pada kesempatan itu kita memanfaatkan sebagai sebuah gereja, kita mau bersyukur atas 54 ya. Sekarang udah 54 ya Bapak Ibu. Besok tuh 54 tahun GKI Cicurug hadir dan berkarya di tengah masyarakat Cicurug, juga mengalami berbagai situasi dan kondisi ya. Jam 7 malam Bapak Ibu, informasinya untuk linknya besok akan saya share. Juga kita akan berdoa bersama lah di situ Bapak Ibu. Kita mau bersehati berdoa untuk apa? Supaya kita bersyukur atas penyertaan yang telah dilalui dan juga kita bersama memperoleh penyertaan Tuhan untuk kedepannya akan seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ibadah kita masih memakai fasilitas dari KB untuk jamnya jam 9, 11, dan 17, mengingat kita GKI Cicurug belum bisa nih kita syuting di tempat karena apa? Ya memang, seperti sekarang aja Bapak Ibu kalau kedengeran ya, tuh, bunyi ambulan itu masih mondar-mandir ya Bapak Ibu ya, kita masih bukan berada di zona yang aman. Walaupun Kabupaten Sukabumi, kalau secara catatan saya lihat memang masuk di PPKM level 3. Tetapi demi keamanan kita bersama Bapak Ibu, setelah kita membaca bahwa virus varian terbaru, udah kayak mobil ya, ada variannya gitu ya, varian terbaru yang facelift ini, dari pandemi COVID ini hitungannya detik, ya. Jadi Bapak Ibu, 8 detik. 8 detik. Jadi cepet banget ya, 8 detik. Saya bangun aja lari 8 detik itu dari mana-mana gitu ya. Ini lebih cepat. Jadi kita belum bisa mengadakan ibadah di gereja maupun kita tayangan. Jadi mungkin nanti ke depannya kalaupun kita ada ibadah nanti akan digodok modelnya seperti apa gitu Bapak Ibu. Itu yang untuk ibadah minggu. Untuk ibadah yang lain Bapak Ibu, ibadah anak sekolah minggu kita seperti biasa jam 8 lewat tayangan YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Silakan di-subscribe Bapak Ibu. Silakan di-subscribe, dinyalakan loncengnya ya. Juga diingetin anak cucunya kalau belum sekolah minggu, tolong diingatkan Bapak Ibu ya, supaya sekolah minggu ya. Cucu-cucunya, khususnya atau anak-anaknya, tolong diingatkan semua. Cucu. Ya, selain sekolah minggu juga aktivitasnya jangan lupa, di absennya jangan lupa, mantap.
Nah, untuk jam 9 Bapak Ibu ada ibadah remaja secara online lewat Google Meet seperti kita saat ini. Diingatkan cucu-cucunya yang remaja, ya Bu Marmi tuh masih remaja, ya. Siapa lagi? Pokoknya yang remaja gitu ya, anak-anak remaja, tolong diingatkan anak cucunya semua jam 9 lewat Google Meet, linknya akan di-share. Nah, untuk edisi Sabtu ini Bapak Ibu ada persekutuan pemuda ya. Persekutuan pemuda ada secara online juga lewat Google Meet. Diingatkan kepada anak-anaknya yang pemuda untuk apa? Untuk join. Udah ibadahnya online gitu ya. Harusnya sih makin banyak yang ikut karena apa? Dari mana-mana bisa ikut ibadahnya. Jadi Sabtu malam jam 6 ada persekutuan pemuda. Hari Minggu jam 8 sekolah minggu. Jam 9 ibadah remaja. Jam 9, 11 dan jam 5 itu ibadah umum. Besok jangan lupa Bapak Ibu ada doa bersama dalam rangka HUT GKI Cituruk jam 7 malam. Dari saya seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang lain pengumuman. Pak D ada pengumuman nggak Pak D Aslanto? Mengingatkan satu lagi. Ya, Bundari silakan. Sebelum doa jam 7 itu besok ada kebaktian Cici Suci jam 6. Oke, Cici Suci jam 6 ya Bapak Ibu. Oke, nanti linknya udah ada ya Bu ya? Udah ada nanti. Online ya? Iya. Online juga kan Bu? Iya betul. Oh, siap lah. Kalau online Asam berarti diharapkan hadir. jadi jam 6 Terus ya jam 6 Cici Suci. Jam 6 Cici Suci. Ya? Asam diharapkan hadir. Rapat kita. Saya hadir Bu. Per bulan. Itu medianya apa ya Bu? Medianya apa? Pakai Google Meet atau pakai tayangan YouTube atau apa? Pakai Google Meet Pak Sam, nanti saya share di sini. Oke. Di GKI nanti. Nanti coba saya liatin deh linknya. Iya, ada di grup Cici Suci udah ada. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi? Yep. Baik, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, kita Bapak Ibu sekali lagi diingatkan untuk melakukan protokol kesehatan ya. Kita berada di dalam. Ya Bu, silakan Bu Marmi. Ya. Pak Sam saya Pak. Ya Bu Marmi silahkan. Ya, ntar. Pak D mau ada pengumuman nggak Pak D? Pak D Aslanto. Pak D mic-nya belum nyala Pak D. Enggak, kalau nggak ada saya mau ini. Ntar dulu untuk ya, pemberitahuan aja. Ini siapa yang mau ngomong ya? Silakan Bu Marmi lanjut. Ya, untuk pemberitahuan aja ini karena masih bulan September, ini lansia ada kegiatan kebersamaan. Tapi karena situasi seperti ini, tentu aja kita Google Meet aja kayak biasa seperti ini. Hanya mungkin nanti ya ada kegiatan-kegiatan seperti kuis kayak kemarin aja gitu. Tadinya sih mau yang rekam-rekam gitu udah nggak bisa ya, apalagi sekarang di daerah saya zonanya zona merah Pak. Banyak yang kena, ini belakang rumah juga ada saya. Di sini juga lagi ngeri. Terus untuk berikutnya, terutama kepada teman-teman lansia dan teman-teman semua, kami atas nama pengurus lansia mohon maaf untuk pelayanan kami tidak bisa seperti dulu karena saat ini semua tahu lah lagi keadaan zona merah semua, lebih gawat dari sekarang pokoknya gawat lah daripada yang dulu itu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Sam ya, 58 detik langsung udah bisa ini. Jadi kita mohon maaf kepada Bapak Ibu, misalnya ada yang sakit,
kita nggak bisa nengok, jadi mohon maaf. Juga saya ini selain atas nama pengurus juga pribadi sebagai ya katakanlah pengurus lansia begitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, misalnya ada Bapak Ibu yang sakit, langsung aja japri ke Pak Sam atau ke teman yang dekat atau langsung ke lansia. Yang penting kita didoakan dan kita bersama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat usai dan kita bisa berkumpul, terutama ibadah bersama-sama di gereja. Itu aja. Ya. Terima kasih dan untuk Pak Muslimin yang sedang berduka, juga Pak Toto, juga Bu Bella, Pak Puji yang sekarang ini lagi isoman, semoga cepat sembuh, cepat sehat. Ya, turut berduka ya Pak Min, Pak Toto. Kiranya sekian dari kami sebagai pengurus, mungkin Pak D akan menambahkan, monggo. Untuk Bu Lasmi, coba Mbak Tri cepat sembuh ya, Bu Letri. Silakan Pak D Aslan. Udah Pak, makasih. Dari lansia cukup Pak. Kalau mau nambahin, kalau enggak ya udah cukup ya. Kali. Ya. Udah cukup ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Diingatkan kembali Bapak Ibu senantiasa menaati protokol kesehatan, senantiasa terus menjaga tidak hanya kesehatan secara jasmani tapi juga rohani. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau dulu semangatnya adalah kita ngurang-ngurangin makan, sekarang semangatnya adalah ayo nambah-nambahin makan. Apapun kondisinya makan aja. Kata dokter kita itu makan, sing penting apa? Mangan. Oh ya, siap Dok, siap. Gitu. Yang penting apa? Makan kita, dan juga selain makan kita juga apa? Bahagia, sukacita. Itu yang paling penting. Saling menyemangati sama yang lain. Kesempatan kalau Bapak Ibu yang terpapar isoman itu jangan dipandang sebagai selalu bersyukur aja Pak. Tetapi pandanglah itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita diajak, diberikan kesempatan untuk apa? Untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, walaupun ya di dalam situasi yang mungkin kita nggak biasa nih. Tapi itu adalah sebuah kesempatan buat kita untuk meraih sesuatu yang lebih. Karena apa? Karena pasti akan ada kesaksian yang indah setelah kita melalui badai kehidupan yang mungkin. Jaga kesehatan Bapak Ibu, tetap semangat, tetap bersukacita, senantiasa andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dan jangan lupa yang paling penting Bapak Ibu tetap berdoa dan baca setiap hari. Lagi. Ya Bu, silakan. Ya Bu. Ya, bagi teman-teman yang yang lagi isoman, memang ada yang kena COVID, tolong dan info bersyukur aja ke saya. Info aja ke saya, nanti saya akan infokan ke puskesmas yang misalnya di daerah Citirung atau di Parung Kuda atau di Bojong Genteng. Itu akan saya sampaikan kepada kepala puskesmasnya biar memantau siapa aja yang kena COVID itu. Misalnya seperti kemarin Ibu Tumanggor nelpon saya langsung tindakannya langsung nelpon ke bagian Satgas COVID-nya, gitu aja. Jadi jangan sampai di rumah dia kalau memang sudah sakitnya sampai hampir seminggu, itu bukan bisa sembuh sendiri kalau tanpa obat, tanpa monitor dari orang puskesmas gitu. Saja Pak Sam sampaikan. Terima kasih Bu Korin atas informasinya. Jadi jangan malu Bapak Ibu, jangan ragu. Pokoknya jangan malu lah bahwa kita sakit, karena memang itu kok penyebabnya. Jangan sampai kita sesak napas, kita di dalam rumah sendiri nggak ada yang bantu gitu aja. Ya. Bu Korin, Ibu. Parah. Oke. Bu Korin. Yuk. Nah, kalau memang iya, cuman nggak kerasa apa-apa, gimana harus minum apa?
Gini aja, kalau memang ibu terasa memang badan sudah nggak enak, air hangat utamakan minum dan vitamin. Kalau memang kita rasa demam, kita langsung minum paracetamol aja langsung. Pusing gitu, langsung aja. Nggak demam, nggak apa, tapi udah PCR itu 37. Gimana kalau 37? PCR-nya itu mah sudah rendah itu Bu, harusnya langsung lapor ke puskesmas Bu, biar ditanganin. Nanti akan dikasih obatnya Bu. Tapi udah dikasih obat 5 hari. Ya tapi 5 hari, kalau masih itu Ibu harus sering juga berjemur, jangan sampai enggak. Berjemur diri juga itu penting, olahraga. Ya. Dan nanti selama 14 hari masih itu kan dikasih obat kan paling 4 hari ya Bu ya. Kalau dikasih dari puskesmas itu nanti akan ya pokoknya 4 hari itu ada berapa, nanti dikasih akan vitamin ulang lagi, dikasih misalnya Ibu ada rasa sesak akan mereka samperin lagi atau diberi obat sama puskesmas gitu aja Bu. Mungkin kalau antibiotik dan lain enggak, paling vitamin aja. Kalau Gina itu masih ada mual-mualnya. Kalau Gina antasid Bu, obat mualnya mungkin enggak dikasih obat ini ya. Untuk mualnya harusnya antasid atau promah gitu atau yang gitu Bu untuk mah. Oh iya ya. Harus kan di Alfamaret kan ada juga tuh, minta tolong aja beliin apa gitu. Promah atau antasid aja makan. Jadi kalau antasid itu digigit aja, dikunyah, jangan ditelan nanti. Jangan digigit aja seperti makan permen supaya nyerap ke ininya, ke lambungnya gitu Bu. Jadi kalau memang pusing terasa apa, minum paracetamol aja atau Decolgen itu aja untuk mampet, jangan sampai pusing gitu. Kalau demam kita ya Panadol gitu bisa lah. Ya itu vitamin yang penting Ibu kan paling makan sayur, buah gitu aja. Sop-sop gitu ya. Ya. Kalau kita kan bisa makan B1. Sop B1 aja bisa. B1 B2. Kata orang B1 yang sopnya. Ya, baik. Sampaikan jangan apa pokoknya kalau kita lemah, pikiran kita ini akan drop kita terus. Jadi suka cita selalu nyanyi aja di dalam rumah tuh, suruh aja nyanyi gitu. Ya. Nanti 14 hari harus dites ulang lagi. Oke. Dites swabnya lagi ulang lagi. Oke, itu aja ya. Semua masih banyak orang untuk semua Bu. Tambahan Pak Sam, kalau Bu Renta udah belum? Apa Bu? Tambahan Pak Sam, ya, tambahan. Ya, Bu Armi gimana? Tambahan saya. Iya, silakan Bu Armi, silakan. Pak Sam. Tambahan Pak Sam. Ya Bu, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Iya Bu, silakan Bu Marni, halo. Pak Sam, saya tambahan Pak Sam. Iya Bu. Silakan. Pak Sam, saya ada tambahan 1. Iya Bu Marni, silakan. Ada tambahan 1. Sebetulnya kemarin sudah saya share di grup wilayah 1. Iya. Udah saya share di grup wilayah 1. Ya langsung ngomong, mereka lagi ngomong. Ada tambahan kemarin saya di grup wilayah 1. Kalau ada teman-teman kita yang membutuhkan oksigen, itu bukan hoax ya yang saya share itu dari teman saya, dari ke saya sendiri. Alamatnya ada di situ di Taman Yasmin, hanya bawa KTP aja gratis sampai sembuh oksigennya. Di Taman Yasmin ada alamatnya di situ udah. Oke. Siap. Cuma itu aja. Jadi kalau ada teman yang membutuhkan oksigen gratis
Yang penting bawa KTP, terus ada surat keterangan ada apa kena COVID, itu gratis sampai sembuh. Di Taman Yasmin di perumahan itu teman saya Pak, Japri ke saya sendiri. Jadi bukan hoax gitu, iya. Jadi kalau ada, mudah-mudahan sih nggak ada ya Pak ya. Ya, nanti saya share deh itunya halamannya. Ya, ya, terima kasih ya, maaf ganggu. Terima kasih Bu Marmi. Iya, iya. Informasinya baik Bapak Ibu. Ya, ya. Merasa kita cukup. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Uti semangat, Uti saya doain. Semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu ke rumah. Sehat semuanya. Sehat semuanya ya. Sehat-sehat. Kita semuanya yang di Jawa sehat-sehat.